Ya, jadi gini, ini penting juga ya. Jadi sebenarnya kita harus kembali lagi pada fungsi utama, apa sih sebenarnya tugas pendidik. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Kalau nanti tugasnya sudah diketahui, maka kemudian apa yang harus disiapkan bagi seorang pendidik untuk bisa memenuhi tugas itu. Ya, jadi tugas pendidik itu kalau kita lihat ya dari filosofi dasar dari sebuah proses pendidikan, tugasnya bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi jauh lebih penting bahwa pendidik itu sebenarnya adalah menuntun agar peserta didik itu tumbuh ya dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, kita tahu sebenarnya kita tidak pernah tahu anak-anak itu mau jadi apa. Karena itu tidak penting bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah membantu agar anak-anak ini mendapatkan kesempatan terbaik untuk bisa tumbuh dan berkembang. Karena seperti kita merawat tumbuhan, ya, kita sebenarnya tidak pernah bisa merubah tumbuhan ini mau jadi apa, tidak bisa. Tapi yang paling penting adalah kesungguhan kita merawat tumbuhan itu agar tumbuhan ini bisa tumbuh secara maksimal. Nah, kaitannya dengan itu tadi, saya mengingatkan kembali bahwa tugas utama pendidik itu sebenarnya adalah membantu agar peserta didik itu dapat berkembang secara optimal potensinya sehingga dia akan menjadi manusia ya sebagaimana fitrah kemanusiaannya, di mana fitrah kemanusiaannya itu manusia itu lahir dibekali yang disebut dengan potensi spiritual. Ya, potensi spiritual itu adalah kesadaran untuk bisa memahami hubungan relasi bahwa dia hidup itu ada yang menghidupkan, bahwa dia hidup itu ada yang mengatur. Ini yang kemudian kita sebut sebagai kesadaran spiritual, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ada Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Ya, itu. Lalu yang kedua, kita juga sebagai fitrah manusia itu memiliki dimensi spiritual. Ya. Dimensi spiritual kita adalah bagaimana kita bisa hidup selaras dengan orang lain yang ada di sekitar kita, maka kemudian kita harus memiliki akhlak yang mulia, ya, hidup bersama dengan orang lain. Nah, itu. Lalu kemudian yang ketiga, kita juga memiliki dimensi jasmani, ya. Maka kemudian kita harus sehat. Nah, yang keempat punya dimensi mental, berpikir, maka kemudian kita juga harus menjadi orang yang kreatif, orang yang mandiri. Tapi jangan lupa kita juga diharapkan tidak hanya hidup sebagai seorang pribadi yang sendiri, tapi kita juga hidup dengan orang lain yang kita maknai di dalam hubungan sebagai warga negara, ya, civil society. Maka kemudian di situ kita juga harus menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini yang menjadi mandat utama pendidik sebagai orang dewasa, agar dia bisa menuntun dan membantu sehingga peserta didik ini tumbuh secara optimal pada kodratnya sebagai manusia. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, dalam hal ini apa yang diperlukan? Maka yang diperlukan sebenarnya adalah pandangan. Pendidik itu kepada peserta didik harus pandangannya positif. Jadi nggak ada peserta didik pendidik itu memandang peserta didik dengan pandangan yang negatif. Misalnya, begitu dia melihat peserta didik, lalu kemudian guru ini punya pandangan, waduh peserta didiknya kok kayak begini nih, kayaknya nggak bisa ini kalau diajari pengetahuan, nggak bisa ini kalau diajak seperti ini gitu. Nah, pandangan negatif itu akan sangat mempengaruhi perilaku pendidik. Maka seorang pendidik harus memperluas wawasannya untuk bisa melihat pada spektrum atau perspektif yang lebih dalam lagi, bahwa sesungguhnya peserta didik itu diciptakan dengan kesempurnaan yang luar biasa yang sudah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, potensi-potensi besar, ya, tidak kurang dari 1 triliun ya jaringan sel otak yang disiapkan oleh Tuhan kepada semua anak yang dilahirkan itu. Dan kita juga tahu masing-masing jaringan sel otak itu kalau dia mendapatkan perlakuan yang baik, dia bisa berkembang mencapai 20.000 setiap jaringan sel ya. Jadi itu 1 triliun itu ada yang aktif itu 100 miliar, yang pasif itu 900 miliar. Yang aktif ini kalau dia mendapatkan perlakuan yang tepat, dia akan bisa berkembang mencapai 20.000 setiap jaringan sel otaknya. Sehingga kemudian tidak heran kalau ada para pakar yang mengatakan bahwa sesungguhnya setiap anak itu adalah dilahirkan cerdas
Dan kalau kemudian dalam perkembangannya dia tidak cerdas, pasti dia adalah korban dari orang dewasa. Ya, kalau dia korban, harusnya para pendidik itu melihatnya dengan kacamata korban. Korban itu harus apa kan? Harus dibelas kasihani, dibelas kasihani, bukan dijadikan korban lagi gitu. Melihat anak nakal lalu kemudian dihukum, lalu anak yang melakukan kesalahan dihukum. Ini sekolah itu bukan lembaga peradilan, tetapi lembaga pendidikan yang seharusnya kesalahan itu bagian dari proses untuk menemukan kebenaran. Maka setiap upaya kesalahan bagi kita adalah itu cara kita untuk menemukan yang benar. Yang penting bahwa anak-anak jangan memiliki kesengajaan untuk melakukan kesalahan. Karena kita harus membangun betul bahwa kita ingin mengajak anak-anak itu tumbuh menjadi manusia-manusia yang memiliki kemampuan untuk bisa berkontribusi, ya, paling tidak untuk menolong dirinya sendiri, syukur-syukur bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Ini sebenarnya tugas utama pendidikan kita, ya. Pendidikan kita harus melihat dengan belas kasih kepada anak-anak yang mengalami gangguan atau mengalami permasalahan. Kita asumsikan mereka ini sedang kena masalah, apakah dia karena sakit atau karena dia mendapatkan perlakuan buruk di dalam lingkungan keluarganya atau lingkungan pergaulannya. Nah, tugas kita sebagai orang dewasa dalam hal ini adalah pendidik, itu adalah mengajak, membantu mereka, ya, kemudian mengangkat mereka dari keterpurukan, bahkan kemudian juga memberikan harapan-harapan bagi mereka gitu. Ini saya salah satu kunci utama bahwa guru memang harus merubah paradigmanya untuk memberikan bantuan, dukungan kepada peserta didik yang memerlukan bantuan. Itu.